Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan prosedur pembuatan sabun tangan cair. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ratiyu Ayuning Rahmadevi. Saya Nurlia Brandi Ramre. Saya Rizky Nurani Nazara. Saya Riko Misyas Tambal. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mempraktikkan dan menyimpulkan pembuatan sabun tangan cair dari senyawa surfaktan yaitu teksafon dan garam natrium, serta mengetahui bagaimana cara pembuatan sabun tangan cair. Langsung saja kita ke pembuatannya. Sabun adalah bahan yang digunakan untuk mencuci dan mengemulsi. Terdiri dari dua komponen utama yaitu asam lemak dengan rantai karbon dan sodium atau potasium. Kegunaan sabun ialah kemampuannya untuk mengemulsi kotoran berminyak sehingga dapat dibuang dengan pembilasan. Kemampuan ini disebabkan oleh dua sifat sabun. Pertama, rantai hidrokarbon molekul sabun larut dengan zat nonpolar seperti tetesan-tetesan minyak. Kedua, ujung anion molekul sabun yang menyembul dari tetesan minyak lain. Karena tolak-menolak antar tetes-tetes sabun dengan minyak, maka minyak itu tidak dapat saling bergabung, tetapi tetap tersuspensi. Alat yang digunakan untuk membuat sabun tangan cair adalah gelas ukur, gelas plastik, sendok pengaduk, dan pensil. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk membuat sabun tangan cair ada teksafon, air bersih, garam atau NaCl, hidrogen peroksida atau H2O2, gliserin, dan esensi warna. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Hidupkan kompor dan panaskan air untuk mematikan mikroorganismenya. Setelah mendidih dan didinginkan, angkat dan tuangkan air ke dalam gelas kopi. Lalu, masukkan teksafon ke dalam wadah ukur sebanyak 150 ml. Selanjutnya, masukkan garam ke dalam wadah yang sudah berisi teksafon. Lalu aduk secara merata sampai teksafon tadi sudah sampai berwarna putih. Campurkan H2O2 dan gliserin ke dalam wadah. Lalu aduk secara merata. Kemudian, campurkan beberapa tetes esensi warna ke dalam wadah. Lalu aduk. Lalu tuangkan air yang sudah dimasak tadi ke dalam wadah. Aduk secara perlahan. Lalu ulangi proses tersebut sampai air benar-benar habis. Setelah air tercampur rata, diamkan sabun ini selama 1 hari 1 malam. Setelah didiamkan selama 1 hari 1 malam, maka sabun telah jadi. Lalu kemaskan dengan teliti ke dalam botol kemasan. Sabun cuci tangan siap untuk dipakai. Dari hasil pembuatan sabun kita, dapat disimpulkan bahwa pada kandungan sabun tangan cair terdapat antiseptik yang berfungsi sebagai penghambat dan pembunuh mikroorganisme, serta kandungan gliserin yang berfungsi sebagai pelembut dan mempertahankan kelembapan kulit. Garam yang direaksikan pada senyawa surfaktan berfungsi sebagai pengental sekaligus meningkatkan jumlah busa pada sabun tangan cair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 612 MIPA 7 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang ingin mempresentasikan pengukuran volume kemasan sabun tangan cair dengan bantuan jangka sorong. Pada presentasi ini akan membahas tentang jangka sorong, angka penting, dan ketidakpastian. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Dasar teori. 1. Apa itu jangka sorong, skala utama, dan nonius? Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda, diameter benda, kedalaman benda, dan ketebalan suatu benda. Adapun tingkat keakuratan dan ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. 1. Skala utama. Skala utama adalah skala yang tertera pada rahang tetap. Dibaca mulai dari angka 0 pada rahang tetap sampai skala atau angka di depan angka skala 0 pada skala nonius atau rahang geser. 2. Skala nonius. Skala nonius adalah skala yang terbaca pada rahang geser. Carilah skala nonius yang berimpit atau segaris lurus dengan skala utama. Kemudian dikalikan dengan skala terkecil atau nonius jangka sorong. Tujuan praktikum pengukuran ini adalah untuk mengetahui ukuran volume kemasan sabun tangan cair dengan menggunakan bantuan jangka sorong dan prinsip angka penting beserta ketidakpastian pengukuran. B. Manfaat. Manfaat dari praktikum pengukuran ini adalah 1. Mengetahui bagaimana cara mengukur volume kemasan sabun tangan cair dengan bantuan jangka sorong. 2. Dapat menerapkan teori aturan angka penting dan ketidakpastian ke dalam perhitungan volume kemasan sabun tangan cair. 3. Mengetahui bagian skala utama dan skala nonius dalam perhitungan panjang, lebar, dan tinggi sebuah benda. 2. Angka penting dan ketidakpastian. Ketidakpastian dan ketidaktelitian selalu ada. Banyak penyebab ketidakpastian dalam pengukuran ini. Hal ini karena si pengukur atau manusia maupun alat ukur memiliki kelemahan. Penyebab dari ketidakpastian ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu karena lingkungan, alat ukur, dan si pengukur. Angka penting merupakan angka yang berkepentingan dalam menunjukkan ketelitian atau ketidakpastian suatu pengukuran. Misalnya, jika mengukur dengan mistan 14,5 cm, angka pentingnya berjumlah 3 angka, yaitu terdiri dari 2 angka pasti 1 dan 4 dan 1 angka taksiran 5. Dalam suatu pengukuran, selalu ada nilai ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran akan menentukan ketelitian pengukuran yang dilakukan berulang kali. Dalam berbagai kasus pengukuran, ketidakpastian pengukuran dan ketelitian pengukuran dinyatakan dalam angka signifikan. Semakin banyak angka signifikan, maka semakin kecil ketidakpastian pengukuran dan semakin besar ketelitian dari pengukuran. Prosedur kerja. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada 1. Jangka sorong. 2. Kemasan sabun cuci tangan atau botol. 3. Alat tulis. Dan 4. Lembar penilaian. Untuk langkah kerja, 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Ukur benda dengan jangka sorong. Menjepit atau menarik sorong sampai benda terjepit. Mengencangkan rahang sorong dengan memutar kunci sorong. Membaca skala tetap dan skala nonius. Dan 3. Menulis hasil skala tetap dan skala nonius pada lembar data hasil pengamatan. Tabel hasil pengamatan. Beban yang diukur adalah kemasan sabun cuci tangan. Pembesaran yang diukur, yang pertama ada diameter luar. Pengukuran ke-1, penunjuk skala utamanya 4,9 cm. Penunjuk skala noniusnya adalah 0,070 cm dan hasil pengukurannya yaitu 49,70 mm. Untuk pengukuran yang kedua, penunjuk skala utamanya 4,9 cm, penunjuk skala noniusnya 0,055 cm, dan hasil pengukurannya adalah 49,55 mm. Untuk pengukuran yang ketiga, penunjuk skala utamanya 4,9 cm, penunjuk skala noniusnya adalah 0,060 cm, dan hasil pengukurannya adalah 49,60 mm. Nilai rata-rata dari pengukuran diameter luar adalah 49,62 mm. Lalu yang kedua ada diameter dalam. Pengukuran ke-1, penunjuk skala utamanya 1,7 cm, penunjuk skala noniusnya 0,070 cm, dan hasil pengukurannya adalah 17,70 mm. Pengukuran yang kedua, penunjuk skala utamanya 1,7 cm, penunjuk skala
non-use-nya adalah 0,060 cm dan hasil pengukurannya adalah 17,60 mm. Pengukuran yang ketiga, penunjuk skala utamanya adalah 1,7 cm, penunjuk skala non-use-nya 0,080 cm dan hasil pengukurannya adalah 17,80 mm. Nilai rata-rata dari pengukuran diameter dalam adalah 17,70 mm. Lalu yang terakhir, pengukuran tinggi. Untuk pengukuran yang pertama, penunjuk skala utamanya adalah 13,4 cm, penunjuk skala non-use-nya adalah 0,030 cm dan hasil pengukurannya adalah 134,30 mm. Pengukuran yang kedua, penunjuk skala utamanya adalah 13,5 cm, penunjuk skala non-use-nya 0,020 cm dan hasil pengukurannya 135,20 mm. Pengukuran yang ketiga, penunjuk skala utamanya adalah 13,5 cm, penunjuk skala non-use-nya adalah 0,025 cm, dan hasil pengukurannya adalah 135,25 mm. Nilai rata-rata dari pengukuran tinggi adalah 134,92 mm. Analisis dan pembahasan perhitungan volume. Karena kemasan sabun ini adalah tabung, maka perhitungan yang digunakan adalah volume tabung. Rumus volume tabung yaitu V sama dengan Pi R kuadrat dikali T. Keterangan, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari lingkaran, T sama dengan tinggi tabung. Dari rumus dan hasil pengukuran yang telah dilakukan maka didapat hasil perhitungan. Diketahui R sama dengan 1/2, setengah diameter sama dengan 24,81 mm, Pi sama dengan 3,14, T sama dengan 134,92 mm. Ditanya V sama dengan 3,14 dikali dalam kurung 24,81 tutup kurung kuadrat dikali 134,29 sama dengan 3,14 dikali 615,5 dikali 134,29 yaitu sama dengan 2608,10 kuadrat milimeter. Untuk ketidakpastiannya yaitu menghasilkan 2608,10 kuadrat plus minus 0,05 mm. Hasil pembahasan pengukuran volume berdasarkan perhitungan yang didapat dengan menggunakan aturan angka penting dan ketidakpastian, maka didapatkan bahwa hasil pengukuran volume kemasan sabun tangan cair ini adalah 2608 dikali 10⁻² mm dengan ketidakpastian pengukuran jangka sorong adalah 0,05 mm. Untuk pengukuran diameter dan tinggi tabung, yaitu berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa diameter luar kemasan adalah 49,62 mm, diameter dalamnya 17,70 mm, dan tingginya 134,92 mm, dengan ketidakpastian pengukuran jangka sorong adalah 0,05 mm. Kesimpulan, dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran suatu benda dengan jangka sorong bisa mendapat ketelitian hingga 0,1 mm. Konsep ketidakpastian sangat penting untuk hasil pengukuran karena nilai ketidakpastian menyatakan mutu hasil pengukuran atau pengujian. Pengukuran dan pengujian belum dinyatakan lengkap tanpa nilai ketidakpastian. Fungsi yang terpenting adalah untuk membuat suatu parameter yang disetujui oleh semua pihak pada satu cara umum dalam melakukan pengukuran dengan tingkat akurasi tertentu. Metode ini membuat proses pengukuran dapat memiliki tingkat akurasi tinggi sesuai yang dibutuhkan.